Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, yes. Oke, hari ini kita akan bertemu kembali di pembelajaran PJOK. Kalau minggu lalu anak-anak belajar di lapangan, hari ini kita akan belajar di kelas dengan menggunakan ini namanya PID, papan interaktif digital. Nah, ini banyak sekali manfaatnya anak-anak. Nanti kita akan belajar menggunakan ini untuk aktivitas kita agar nanti memudahkan anak-anak dalam memahami materi yang nanti akan saya berikan. Nah, minggu lalu materinya apa? Apa? Basket. Tentang apa minggu lalu? Dribble. Nah, sebelum materi yang baru nanti akan kita lakukan, saya ingin bertanya dulu, apakah ada yang sakit hari ini? Tidak ada. Kemudian semuanya sehat? Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Oke, baik. Sebelum ke sana, saya akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah murid bisa mengetahui jumlah poin yang bisa didapatkan ketika bermain basket. Ada 3 jenis nanti yang kita bisa pelajari. Nah, apa saja? Nanti kita akan bahas. Oke, yang pertama, sebelum kita mulai, di sini saya ingin melihat gimana perasaan kalian hari ini untuk mengikuti pembelajaran saya. Nah, kira-kira itu bisa diaplikasikan dalam sebuah layar PID ini. Nah, caranya nanti, contoh ya, ekspresi saya hari ini adalah begini. Oh, love, berarti menyenangkan. Nah, kira-kira siapa yang berani masuk ke depan untuk menyampaikan ekspresinya hari ini? Ya, Vina, silakan maju Vina. Apa ekspresi kamu hari ini untuk bisa mengikuti pelajaran saya? Oke, bahagia ya. Terima kasih Vina. Ada lagi yang bisa maju ke depan? Ya, silakan Dilva. Ekspresi apa hari ini? Oke. Alhamdulillah semua bahagia ya untuk bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, lanjut. Anak-anak, sebelum dimulai, saya akan memperlihatkan bagaimana cara untuk melakukan gerakan syuting. Hari ini materinya syuting. Ada beberapa tahapan yang perlu kamu ketahui dalam melakukan gerakan syuting. Kita lihat video dulu ya. Bagaimana cara untuk melakukan gerakan syuting? Kebetulan kemarin sudah diambil videonya. Kita bisa lihat bersama. Bagaimana cara untuk melakukan gerakan syuting yang baik dan benar agar nanti kamu bisa melakukannya ketika berada di lapangan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kemudian pakai channel saya sendiri, nggak ada lagi. Sebentar ya. Oh ini. Oke. Sudah subscribe channel saya? Yang sudah, terima kasih. Yang belum, jangan lupa ya. Lumayan, ada berapa nih? Ya, lumayan subscribe-nya. Oke, di sini ada beberapa sudah saya bikin untuk videonya. Kemudian anak bisa melihat tentang bagaimana cara untuk melakukan gerakan syuting yang baik. Anak-anak, saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan gerakan syuting yang baik. Ada 5 tahap. Coba diperhatikan dulu ya. Yang pertama adalah gerakan kaki, yang kedua adalah gerakan tangan, yang ketiga adalah gerakan keseimbangan, yang keempat adalah gerakan bagaimana cara kita untuk melakukan syuting ini ke atas sehingga benar. Nah, ada 5 hitungan yang harus kamu ketahui. Yang pertama adalah langkah kaki atau gerakan kaki. Yang pertama adalah kakinya harus dibuka lebar bahu. Kakinya dibuka lebar bahu ya, untuk menjaga keseimbangan ini. Ya, tidak boleh keluar. Tidak boleh. Arahnya ke depan, kering. Yang kedua adalah gerakan tangan. Tangannya lurus. Yang ketiga adalah tangannya ditekuk. Yang keempat adalah cara untuk membuat tangan kiri ini bisa menyeimbangkan bola ini dengan baik. Kemudian sebelum kelima, tangan ini membentuk sudut 90 derajat. Kemudian arah ini ada rongganya, ini selalu mengarahkan ke ring. Jadi kalau kita di sini, arahnya juga harus ke ring. Kalau kita di sini sama, arahnya juga harus diri. Kemudian saya ulang, gerakan pertama adalah Gerakan pertama adalah membuka kaki selebar bahu untuk menjaga keseimbangan. 5 turun, tambah 1,
syuting ke atas. Nah, gerakan terakhirnya adalah gerakan 6. Masukkan bolanya. Coba diperhatikan untuk gerakan tahapannya. Lurus berbahu, tangannya lurus. Tegak lurus 90 derajat, pegang bolanya. Oke. Gak apa-apa ya, namanya belajar kadang-kadang nggak masuk bolanya. Tapi dari nggak masuk itu, kita bisa belajar. Oh, memperbaiki itu caranya seperti ini. Coba lihat. Diperbaiki di gerakan berikutnya. Oke. Gitu ya. Kalau seperti itu untuk gerakan dasarnya. Harus lurus ke atas. Tidak boleh ke depan. Kenapa harus ke atas? Karena bolanya harus melambung ke atas karena ringnya di atas. Saja, selamat bermanfaat. Kita bertemu di lapangan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sudah melihat untuk gerakan dasarnya untuk gerakan syuting. Sebelum itu saya punya pertanyaan yang buat kalian nih. Apa sih gerakan syuting itu? Dari video yang sudah kamu lihat, ada yang bisa menjelaskan tidak? Tentang apa sih gerakan syuting itu? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Anissa. Apa gerakan syuting, Anissa? Syuting adalah memasukkan bola ke dalam ring. Benar, teman-teman? Ya, masukkan bola ke dalam ring. Kemudian, tadi kan kalian sekilas melihat tentang lapangan yang ada di sana ya? Kira-kira siapa yang berani mendeskripsikan tentang bagaimana sih lapangan basket itu seperti apa? Nah, bisa melihat kira-kira seperti apa lapangan basket? Ada yang bisa maju nggak menggambarkan tentang lapangan basket? Dari yang pernah kamu lihat di pembelajaran PJOK atau tadi sekilas lihat video yang sedang berjalan. Siapa kira-kira yang bisa maju ke depan untuk berani menggambarkan lapangan basket seperti apa? Siapa yang berani maju ke depan? Angkat tangan. Oke. Nindi sama Gladys bisa maju ke depan. Silakan Nindi sama Gladys maju ke depan untuk bisa menggambarkan lapangan basket seperti apa. Oke, silakan bisa digambarkan sesuai dengan apa yang kalian ketahui. Oke, gambarnya gambarnya seperti ini. Silakan kembali duduk. Terima kasih. Apakah gambarnya sudah benar? Ya, sudah benar gambarnya. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini ya untuk lapangan bola basket. Jadi Nindi dan Gladys sudah bisa memperkirakan kurang lebih gambarnya seperti ini. Baik. Nah, kita langsung saja untuk melihat tentang gambar lapangan basket yang sesungguhnya. Ini di sini ada ininya nih, ada gambarnya. Kita bisa melihat langsung di sini. Nah, kurang lebih lapangan basket seperti ini ya. Baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang poin-poin yang nanti bisa anak-anak dapatkan ketika bermain bola basket. Ada 3 jenis poin ya di sini. Poin 1, ada poin 1, poin 2, dan poin 3. Nah, bagaimana cara untuk bisa mendapatkannya? Yang pertama adalah poin 1. Didapatkan ketika kita mendapatkan pelanggaran. Kalau istilahnya sepak bola adalah penalti. Kalau istilah basket namanya, ada yang tahu namanya apa? Namanya apa? Namanya adalah free throw. Free throw itu lemparan bebas. Jadi dilakukan di sebelah sini. Bola masuk, poinnya 1. Kalau di sini kalau dapat free throw poin 1. Free throw ini ada jenisnya juga. Free throw 1 kali, free throw 2 kali, free throw 3 kali. Berarti 1 kali itu ketika tergantung pelanggarannya ya. Kalau pelanggarannya di luar garis ini, nah poinnya adalah 3. Tapi kalau pelanggarannya di area dalam, kita akan bisa mendapatkan free throw 2 kali. Tapi kalau di tengah dekat dengan ring, itu kita dapat free throw 1 kali. Contoh, Askana sedang bermain bola basket dan dia dilanggar ketika melakukan syuting. Ini khusus untuk melakukan syuting ya. Di sini, kira-kira Askana dapat berapa kali free throw? 3. Dia mempunyai kesempatan 3 kali untuk menembak bola. Nah, bola pertama masuk, bola kedua tidak masuk, bola ketiga masuk. Berarti poin Askana berapa?
Berapa? Ada berapa? Sekali free throw poinnya 1. Nah, ketika bola pertama masuk, 2 enggak, 3 masuk, berarti poinnya berapa? 2. Benar? Ya, benar. Oke, kita lanjutkan. Kemudian, itu poin 1 ya. Poin 2, itu didapatkan ketika kita berada di dalam garis ini. Di dalam garis ini. Aktivitas yang dilakukan di dalam garis ini, mau di sini, 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 semuanya poinnya 2. Ketika kamu bisa masukkan di dalam area ini, poinnya 2. Paham? Oke. Poin 3 didapatkan ketika kita bisa memasukkan bola di luar garis ini, dimanapun ketika berada di sini, di sini, di sini, atau di sini, poinnya 3. Itu namanya adalah 3 point. Dalam istilah basket kerennya nama 3 point. Ada pertanyaan? Oke. Apa, Alde? Kenapa, Alde? Pak, kalau misalnya saya lempar bolanya dari sini, itu berapa poin, Pak? Nah, di sini. Terima kasih, Alde, pertanyaannya. Boleh kembali, silakan. Terima kasih, Alde. Nah, kira-kira ada yang bisa menjawab kalau tadi Alde bertanya di sini bisa memasukkan bola dan jaraknya sangat jauh, apakah poinnya 4? Tidak. Kenapa? Tidak 4. Ada yang bisa menjawab? Karena hanya ada 3 poin dalam bermain bola basket. Dan itu didapatkan ketika kita berada di luar ini. Oke. Berarti semua yang dilakukan di luar garis ini poinnya adalah 3. Kalau Aldo bisa masukin bola di sini, berarti poinnya berapa? 3. Oke, itu ya, paham ya? Kemudian saya punya pertanyaan. Pertanyaan saya adalah ini tentang pembelajaran numerasi ya. Jadi kita gabungkan antara pembelajaran PJOK dengan pembelajaran matematika. Anak-anak disuruh untuk membantu menghitung. Kira-kira jumlah poinnya berapa ya? Untuk satu pertandingan. Nah, ketika ini adalah tim A. Tim A. Ini tim A ya. Dan tim B. Tim A. Nanti ada 2 yang menghitung. Tim A itu dia masukin bolanya kemana? Ke 1 atau ke 2? Tim A itu masukin bolanya ke 1 atau ke 2? 1. Tim B masukinnya kemana? Ke 2. Contoh tim A timnya Sela. Tim B timnya Askana. Tim A bisa masukin di sini sebanyak 4 kali. Kemudian di sini 3 kali. Free throw boleh masuk 2 kali. Kemudian tim B bisa masukin bola di sini 4 kali. 4 kali. Di sini 6 kali. Di sini free throw 3 kali, tapi yang 1 tidak masuk. Nah, poinnya berapa kira-kira? Ada yang bisa membantu menghitung? Ini dulu. Yang ini dulu. Siapa yang berani maju ke depan untuk membantu saya? Kira-kira poin tim A itu berapa? Ketika bisa masuk ini, siapa yang berani maju ke depan? Oke, Askana dulu. Silakan maju ke depan. Nanti dihitung aja di sini Askana. Kira-kira jawabannya berapa? Di mana Askana pilih yang ngitung di sini atau di sini? Ya di sini. Silakan Askana. Nanti kita bahas bersama ya. Kira-kira jawaban Askana sudah benar atau belum? Nah, 4 kali 2 itu free throw. Nah, 4 kali 2. Kemudian 8. 4 kali 3, 9. Totalnya berapa sekarang? Tolong dihitung. Jumlah skornya berapa sama dengan aja di situ. Nah, 15. Terima kasih Askana. Tepuk tangan dong Askana. Iya. Yang kedua. Siapa yang berani membantu saya untuk menghitung yang kedua? Isnaya. Oke, Isnaya tolong dibantu hitung. Langsung di sini aja Askana. Isnaya kayak Askana nih. Lihat situ berapa. Buat kali 2.
Nah, kita nggak coba bantu ya. Kira-kira Isnaya untuk menjelaskannya seperti apa? Ya, silakan. Nah, ini kita belajar matematika sambil belajar PJOK atau kebalikannya, namanya numerasi. Coba dijumlahkan Isnaya, kira-kira berapa jumlahnya? 18 tambah 8 tambah 2, berapa itu? Nah, dihitung. 28. Oke, terima kasih Isnaya, tepuk tangan buat Isnaya. Oke, kita akan bahas ya bersama-sama. Kita bahas bersama-sama. Tim A, dia bisa masukin bola 4 kali. Berarti 4 kali berapa? Yang keras 4 kali berapa? 4 kali 2, benar. 4 kali 2 berapa? 8. Kemudian 3. Dia bisa masukin 3 kali. Karena di luar ini berarti poin dia adalah kali 3. Kenapa ini poinnya 3? Kenapa 3 nggak 2? Ada yang bisa menjelaskan? Karena ya, kenapa Arsyad? Karena di luar kotak 3 point mendapatkan 3 poin. Nah, sekali. Karena di luar garis 3 point makanya dihitung 3. Nah, di sini nih yang menjadi pertanyaan kita bersama. Sudah benar atau belum? Kira-kira. Dia bisa free throw sebanyak 2 kali. Berarti 2 kali berapa? 2 kali 1. Kan bolanya masuk 2. Berarti 2 kali 2. Berarti poin dia adalah berapa itu? Coba. Kenapa 2? Karena poinnya adalah 1. Oke, nggak apa-apa. Namanya juga proses belajar. Harus kadang-kadang dievaluasi, nggak apa-apa. Itu proses belajar ya. Dikali 1. Jadi jawabannya adalah 2. Kita jumlahkan kembali. Berarti 8 tambah berapa nih? Tambah 2 tambah 9. Totalnya berapa? 19. Oke. Tim B ketika masukin bola, dia bisa masukin di dalam sebanyak 4 kali. Berarti 4 kali 2. Poin 2 ini dapatnya dari mana sih? Kenapa di sini 2 bukan 3? Karena sama kayak si Arsyad tadi. Karena berada di dalam garis 3 point maka poinnya 2. Berarti 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, kemudian dia bisa masukin 6. Nah, kenapa ini 3? Sama kayak Arsyad tadi ya, karena di luar. Berarti 6 kali 3 berapa? 18. Nah, ini kenapa 2? Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa bukan 3? Kenapa Sheila bisa membantu? Karena Karena nggak masuk 1. ya, karena tidak masuk 1. Jadi harusnya poinnya 3 tapi tidak masuk 1, poinnya menjadi 2. Jadi kita hitung bersama-sama 18 ditambah 8 tambah 2. Berapa? Berarti 18 tambah 10 sama dengan 28. Jawabannya Isnaya benar. Oke, berarti dari pertandingan ini yang memenangkan pertandingan itu tim A atau tim B? Tim A atau tim B? Ada yang bilang A, ada yang bilang B masalahnya. Berarti yang memenangkan pertandingan coba tim A atau tim B. Tolong kasih alasannya. Kenapa? Ada yang bisa maju ke depan tidak? Ayo, kenapa tim B atau tim A yang menang, kasih alasannya. Ayo, siapa yang berani maju ke depan? Ayo, berani aja. Siapa yang berani maju ke depan? Ale, maju. Kenapa? Ade memilih tim A atau tim B? Tim A. Kenapa tim A? Karena angkanya lebih gede. Angkanya lebih besar. Terima kasih Ale. Oke, kembali duduk. Ada yang bisa menjawab tim B? Siapa yang jawabannya tim B? Angkat tangan. Ya, Askana, Isnaya. Ada lagi yang lain? Si Tania jawab A atau B? Jawab apa? A. Kenapa? Karena lebih banyak poinnya. Lebih banyak poinnya. Oke. Sekarang Siva. Pilih tim A atau tim B? Tim A. Tim A, kenapa? Lebih banyak poin. Lebih banyak poinnya. Kemudian lagi Anissa. Tim B. Tim B kenapa? Lebih banyak poinnya. Kenapa tim B lebih banyak poinnya? Tolong jelaskan Anissa, maju. Maju ke depan Anissa. Karena Karena kan
kan B masukinnya ke sini. Kemudian yang Terus B. yang A masukinnya ke Ya, sini. terima kasih Anissa. Tepuk tangan dong buat Anissa. Oke. Baik ya. Oke, semua jawaban benar tapi kita butuh evaluasi. Baik, jawaban yang benar adalah tim B. Kenapa tim B ini menang? Karena tim B memasukkan bolanya ke arah tim A. Jadi tim B poinnya adalah 28, tim A adalah poinnya 19. Oke. Ada pertanyaan terakhir sebelum saya tutup? Ada? Ya. Apakah dia pertanyaannya? Ya. Kalau dari situ kan poinnya 2. Ya. Kalau dari tengah poinnya Nah, berapa? pertanyaan yang bagus Kak Cim. Bagaimana kalau dia bisa masukin bola dari tengah? Poinnya kira-kira berapa? 3. Kenapa 3? Di luar garis. Oke, terima kasih. Berarti hari ini semuanya paham ya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bertemu di lapangan untuk melakukan gerakan dasarnya. Ada tadi sudah ada hitungannya ya di video. Nanti kita bisa lakukan bersama-sama di lapangan. Terima kasih untuk hari ini. Jaga kesehatan. Semoga pelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.